Alekem. Kapankah peristiwa pengangkatan itu terjadi? Dalam suratnya, Paulus mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah misteri yang tidak dibukakan Tuhan kepada siapapun kecuali kepada Paulus. Apakah dalam surat-suratnya Paulus memberikan clue atau petunjuk kira-kira kapan peristiwa pengangkatan itu terjadi? Mari kita cek di sini. Pengangkatan adalah peristiwa ketika Yesus Kristus datang di awan-awan untuk membawa gereja, yaitu semua orang percaya di dalam Kristus, dari bumi. Karena Tuhan tidak mau orang percaya turut mengalami kesusahan dan siksaan pada masa aniaya. Sehubungan di bumi akan terjadi masa tribulasi atau masa aniaya atau masa kesusahan besar selama 7 tahun. Pada peristiwa pengangkatan, orang-orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan, dan bersama dengan orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat ke atas awan bertemu Tuhan di angkasa. Ini semua akan terjadi dalam sekejap mata. Katanya rahasia, yang namanya rahasia ya pasti sedikit yang mengetahuinya, bukan? Rahasia manusia saja susah untuk mengetahuinya, apalagi rahasia Tuhan. Ayah kita menyimpan sesuatu yang berharga. Bukankah sebagai anaknya kita berhak dan bisa menebak di mana warisan atau sesuatu yang berharga itu disembunyikan? Apakah di dalam lemari, di bawah kasur, di dalam sebuah botol, disembunyikan di dalam kotak penyimpanan, atau bahkan disimpan di bank? Tentu sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, sebagai pewaris kerajaannya, peristiwa pengangkatan pun tentu bisa kita selidiki dan uji dengan membaca wasiat Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Baiklah, segera kita mulai. Buka Alkitabmu pada yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 4-5. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu. Maksudnya adalah hari pengangkatan itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Sehingga bagi kita pengangkatan itu terjadi tidak seperti datangnya pencuri ke rumah kita, melainkan dengan mempelajari Alkitab kita bisa mempersiapkan diri. Dan bila terjadi, kita tidak terkejut dengan peristiwa tersebut. Yang kedua, 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, ada dua peristiwa yang disebutkan di ayat ini yang akan mendahului terjadinya peristiwa pengangkatan itu, yakni kemurtadan besar dalam kekristenan dan munculnya antikristus menyatakan diri sebagai juru selamat dunia di Yerusalem. Yang ketiga, 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ini adalah lanjutan dari ayat tadi, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan petunjuk berikut. Dikatakan antikristus itu akan memperkenalkan dirinya kepada dunia, dan dia akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan di bait Allah. Di mana itu bait Allah? Tentu di Yerusalem. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang terjadi di Yerusalem masa kini. Perhatikan tentang rencana pembangunan bait Tuhan yang ketiga, di mana sampai sekarang masih terhalang konflik dengan Palestina.
Yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di sini pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, Tuhan akan turun dari sorga menjemput kita semua orang percaya di angkasa. Pada hari pengangkatan, sangkakala akan dibunyikan, penghulu malaikat akan berbicara, Yesus akan turun ke awan-awan, dan orang-orang percaya yang hidup akan naik bersama orang-orang percaya yang telah bangkit untuk bertemu Yesus di awan-awan. Dikatakan akan ada sangkakala yang berbunyi di langit. Oleh sebab itu, hal ini juga perlu kita perhatikan karena ini juga sebagai tandanya. Yang kelima, Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Dari ayat ini kita melihat bahwa ada tanda yang Tuhan berikan di langit untuk peristiwa tertentu, di mana orang Majus mengetahuinya. Pertanyaan saya, dari mana orang Majus mengetahui bahwa Kristus lahir, sedangkan orang lain sama sekali tidak mengetahuinya? Dari mana orang Majus mengetahui perihal tersebut? Tentulah karena mereka mempelajari ilmu perbintangan ataupun tanda-tanda di langit. Kita juga perlu mempelajari Alkitab untuk mengetahui misteri atau rahasia yang tersembunyi di dalam Bible. Yang keenam, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan di sini hari Tuhan yang mendekat. Oleh sebab itu kita perhatikan keempat penanda di atas, yakni terjadinya kemurtatan besar dalam kekristenan, munculnya antikristus di bait Allah di Yerusalem, penghulu malaikat berseru, serta bunyi trompet atau sangkakala Tuhan di langit. Saudaraku, apakah mungkin kita mengetahui kapan hari pengangkatan itu? Silakan jawab sendiri. Saya sudah memberikan ayat Alkitab sebagai dasar dan parameter untuk menyelidikinya. Baca dan periksa ayat Alkitabmu. Jangan telan bulat-bulat ocehan pendeta atau pastor di dalam kebaktian minggu yang selalu mengatakan tidak ada yang tahu hari itu. Kita tidak tahu hari dan jamnya, namun kita dapat menyelidiki di Alkitab kira-kira kapan peristiwa itu akan terjadi. Apakah seseorang ibu yang hamil tahu kapan anaknya yang dikandung lahir? Hari dan jamnya? Tentu tidak, bukan? Tetapi si ibu dapat menghitung waktunya sehingga keluarga mampu mempersiapkan hal kelahiran bayi tersebut. Membeli popok dan perlengkapan bayi. Demikianlah rapture atau pengangkatan itu. Kita tidak tahu waktu pastinya, kapan hari dan jamnya. Namun dengan belajar Alkitab kita mampu mempersiapkan diri agar kedatangannya kelak tidak seperti datangnya seorang pencuri dan mengejutkan tuan rumah yang dimasuki pencuri itu. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Bersiaplah bila berkenan bagikan video ini bagi saudara seiman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tuhan memberkatimu.